Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi. Tadi kita break dulu tadi sholat ya. Jadi saat ini baru lanjut lagi. Baik, bismillah. Saya akan kembali share screen. Ya, mudah-mudahan lancar. Tidak hang seperti tadi ya. Memang mungkin karena azan ya. Jadi memang sudah sholat dulu ya. Mulai ya. Nah, oke. Tadi saya ada ketinggalan teman-teman. Nah, ini sebenarnya saya ingin tanya ya. Teman-teman udah mengikuti mata kuliah inikah akuntansi minimal atau akuntansi? Sudah ada yang pernah belajar akuntansi? Halo? Atau baru dengar atau jangan-jangan masih merasa heran? Akuntansi itu makhluk apa gitu ya? Ini lahir dari mana? Halo? Ini ada apa enggak ini? Iya Pak, ya Pak, ada Pak. Iya, Pak. Jawab pertanyaan saya tadi ya. Udah belajar belum ini akuntansi ini? Ya, ini kita bukan lagi aliran kebatinan ya. Diam-diaman tapi mengerti gitu ya, bukan ya. Nah, udah belajar belum akuntansi? Akuntansi udah belajar belum? Waktu SMA, SMK, atau MA? Belum Pak. Udah Pak, sekilas doang. Kalau akuntansi paling jurnal umum doang Pak, waktu SMA Pak. Nah lanjut. Iya. Oke, kalau memang sudah ada yang belajar jurnal umum, sebenarnya itu sudah agak membantu ya, minimal sudah membantu teman-teman setidaknya sudah mengenal debit kredit ya. Karena memang secara syariah pun sama ya debit kredit juga. Tapi nanti ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya itu bukan hal teknis ya, tapi pada hal prinsip-prinsip, sehingga ada beberapa yang ada pada akuntansi pada umumnya itu tidak ada pada akuntansi syariah, dan sebaliknya ada pada syariah tapi tidak ada pada akuntansi pada umumnya ya. Nah, nanti kita akan pelajari lebih dalam, mungkin tidak langsung pada sesi sekarang ya. Ya pastinya selama kedepannya kita akan mempelajari itu semua, dan juga teman-teman saya harapkan juga tadi ya memiliki bukunya ya, buku. Apalagi mungkin teman-teman yang belum pernah belajar akuntansi sama sekali ya. Nah, itu sangat diharapkan ya teman-teman itu sudah memiliki buku akuntansi. Lalu fikih muamalah ya. Nah, fikih muamalah ini untuk mengenal akad-akad transaksi yang syariahnya ya. Jadi nanti bagaimana pencatatan akad-akad syariahnya tersebut. Lalu sistem operasional bank syariah atau sistem operasional secara bisnis syariah ya. Sebenarnya kalau bisnis syariah itu dia lebih sederhana daripada bank syariah ya. Ini juga nanti yang akan menjadi perbedaan ya antara bank syariah dengan yang bisnis syariah ya. Pada sistem operasional bank syariah mungkin kita akan melihat bagaimana peran bank sebagai intermediary atau sebagai penghubung antara nasabah yang surplus dana dengan nasabah yang minus dana ya. Nah, disitulah akan fungsi dan peran perbankan dan bagaimana pencatatan akuntansinya. Berbeda dengan bisnis syariah ya. Akuntansi bisnis syariah itu dia sifatnya lebih pada personal ke personal ya. Jadi di sana hubungannya individu dengan individu atau satu lembaga dengan satu lembaga lain. Kalau perbankan itu dia fungsinya di tengah-tengah ya. Nah, tapi kalau bisnis syariah itu nanti dia langsung ketemu ya. Dia langsung misalkan transaksi misalkan ya mudharabah. Ini baru pengantar aja teman-teman ya. Bagi yang belum paham mungkin ya sedikit lebih diperhatikan ya agar mungkin ke depannya bisa lebih paham ya. Misalkan akuntansi mudharabah ya. Kalau dalam bank syariah mungkin nanti ada akuntansi bagaimana ketika bank menjadi mudharib dan bagaimana nanti bank menjadi sahibul mal ya. Nah, ini tunggu ya.
orang tua kalian. Nah, nanti ketika bisnis syariah itu dia jadi misalkan antara investor dengan investi ya, itu akuntansi yang bisnis syariah. Jadi langsung ketemu ya. Kalau akuntansi bank syariah dia ada fungsi perbankan di tengah-tengahnya. Nah, itu nanti perbedaannya di situ salah satunya ya. Antara bank syariah dengan bisnis syariah ya. Suara saya kedengeran ya, ini ada pengajian, kebetulan ada pengajian di dekat posko ya. Jadi kayaknya agak balapan suaranya ya, agak saingan ya suaranya. Jadi mungkin saya pakai head. Ya teman-teman, kayaknya kalau begini lebih ini ya, lebih apa namanya, terdengar ya dibandingkan tadi ya. Bener nggak? Halo? Ya Pak, lebih kedengeran. Iya. Nah, berhubung tadi sudah ada yang belajar, minimal tadi sudah ada yang belajar jurnal umum ya, itu setidaknya membantu. Tapi bagi yang belum, jangan khawatir, mungkin saya akan sedikit jelaskan ya. Nah, ini apa akuntansi bank syariah atau akuntansi bisnis syariah? Akuntansi bank syariah atau bisnis syariah adalah akuntansi syariah yang diterapkan pada industri perbankan atau pada lembaga bisnis syariah ya. Lalu di sana ada akuntansi syariah ya, yaitu akuntansi yang mengikuti syarat-syarat dalam syariah atau memenuhi syariah compliance ya, memenuhi syariah compliance. Lalu akuntansi itu sendiri adalah seni pencatatan dalam pengikhtisaran dalam suatu kejadian ekonomi menjadi sebuah laporan keuangan ya. Jadi di sini dikatakan bahwa akuntansi itu adalah seni ya, bagaimana mencatat ya, seni pencatatan. Nah, akuntansi bank syariah atau bisnis syariah sendiri ini juga dia memiliki standar nanti ya, ada standar penulisannya ya. Sebenarnya teman-teman ya, secara ilmu akuntansi mungkin sebenarnya teman-teman harus, lagi-lagi saya kembalikan, harus punya buku ya, harus punya buku. Susah belajar kalau nggak punya buku ya. Mau baca apa? Kalau hanya, lagi-lagi saya tekankan, jangan hanya mengandalkan PowerPoint dari dosen ya. Karena saya seorang tipikal yang memang sengaja ya tidak menulis semuanya pada PowerPoint saya ya. Mungkin kedepannya saya mau mengikuti teman-teman saya yang membuat PowerPoint itu cuma beberapa lembar saja, tapi penjelasannya bisa sampai berhari-hari ya. Nah, itu lebih bagus ya. Itu namanya PowerPoint. Kalau PowerPoint diisinya itu penuh, itu berarti bukan PowerPoint ya, tapi itu mungkin namanya Power dokumen ya. Nah, itu presetan aja ya, Power dokumen ya. Nah, oke. Ini sebenarnya juga akuntansi itu sebenarnya saya tinggal tulis saya akuntansi bank syariah, poinnya akuntansi syariah, akuntansi apa gitu kan. Nah, ini masih saya jelaskan di sini ya. Ini masih saya jelaskan di sini. Nah, ini memang masih saya tulis lengkap sekali ya. Nah, ini masih saya tulis lengkap sekali bagaimana sejarah dan latar belakang akuntansi syariah di Indonesia. Nah, sebenarnya kita beruntung ya memiliki bank syariah. Yang pertama itu Bank Muamalat Indonesia ya, yang mana dari sanalah cikal bakal lahirnya akuntansi syariah ya. Yang mana akuntansi syariah itu ada akuntansi banknya dan juga ada akuntansi bisnisnya ya. Nah, ini pada tahun 1992 yaitu lahirlah Bank Muamalat ya. Yang mana ketika itu memang secara akuntansi belum ada akuntansi syariah. Dan salah seorang waktu itu mantan, mungkin sekarang ya, mantan direksinya ya, pernah mengatakan memang ketika itu Bank Muamalat beroperasi bukan dengan standar akuntansi syariah ya, tapi kita menerapkan itu sesyariah mungkin. Bagaimana caranya? Misalkan ya, ada pencatatan bunga ya, ada pencatatan bunga itu kan riba ya. Lalu kami menerapkan bunganya 0% ya. Lalu bagaimana secara syariahnya? Itu tidak tidak masalah teman-teman. Kenapa? Jadi begini, ada kaidah. Nah, ini makanya pentingnya kita belajar fikih muamalah. Ya, jadi ada kaidah fikih ya.
Nah, kaidah fikihnya itu eh, jangan menunggu sempurna ya apabila kita belum sempurna. Artinya gini, ketika kita memang belum bisa sesempurna mungkin, kita jangan menunggu, karena kesempurnaan itu tidak akan terwujud ya kalau kita tidak berbuat ya. Artinya kita harus berbuat. Ya mungkin inilah sebagai apa ya, cambukan perjuangan ya. Perjuangan untuk menjadi, mungkin ketika itu juga belum ada bayangan seperti sekarang ini ya, ada PSAK yang khusus mengatur akuntansi syariah ya. Nanti ada ya di bawahnya ya. PSAK yang khusus mengatur akuntansi syariah. Inilah perjuangan ya. Jadi teman-teman lagi-lagi jangan sampai terbawa arus ya orang-orang yang mengatakan bahwa lembaga keuangan syariah itu tidak syariah. Jangan sampai terbawa arus seperti itu. Kenapa? Ya kalau mau syariah 100% ya, yang akan bisa, pasti akan ada proses ya. Pasti akan ada proses. Ya sama seperti manusia ya. Kita ini umat Islam ya, kita tidak akan bisa menjadi Islam 100% gitu kan. Kita butuh proses ya. Sebagaimana lembaga keuangan syariah pun juga demikian ya. Nah, asalkan prosesnya itu maju ke depan ya, bukan mundur ke belakang. Nah, inilah PR kita semua ya. Nah, ini salah satu contoh perjuangan ya akuntansi syariah yang di awalnya itu tahun 1992 ya, Bank Muamalat sebagai pencetus atau apa istilahnya, memberikan cemeti ya agar lahirnya undang-undang ekonomi syariah ya, yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik itu secara akuntansinya, secara kebijakannya ya. Nah, di tahun 1998 ya, itu ada krisis moneter atau krisis keuangan. Nah, tapi di balik itu semua ya, di balik krisis moneter atau krisis keuangan itu ternyata memberikan hikmah ya. Hikmahnya lahirlah beberapa bank syariah ya, walaupun sebelumnya ya mungkin secara bisnis syariah itu sudah ada namanya takaful, yaitu industri asuransi syariah ya, yaitu tahun 1997 ya, takaful ya. Nah, terjadinya krisis moneter tahun 1998 juga memberikan hikmah kepada bangsa Indonesia ini, sehingga lahirlah beberapa lembaga terutama bank syariah ya, yang mana menjadikan prinsip syariah itu sebagai prinsip lembaganya ya. Nah, sehingga melihat adanya, nah ini tadi ya, kenapa kita butuh buku ya. Dalam akuntansi, ilmu akuntansi itu ada istilah prinsip going concern, yaitu adanya prinsip keberlanjutan ya. Karena melihat adanya going concern, ada keberlanjutan dari industri bank syariah ini ya, maka dibuatlah pernyataan standar akuntansi keuangan khusus bank syariah, yaitu PSAK nomor 59. Pada saat ini memang belum ada PSAK mengenai asuransi syariah atau PSAK mengenai industri keuangan syariah yang lainnya. Ya mungkin ya ketika itu belum terlihat going concern-nya ya, atau adanya keberlanjutannya. Sehingga ya yang di awal itu memang PSAK nomor 59 itu adalah memang PSAK khusus untuk perbankan syariah ya. Nah, tapi nantinya dia akan menjadi PSAK yang memang benar-benar mengatur transaksi syariah yang bisa dipergunakan baik oleh bank syariah maupun oleh bisnis syariah ya. Nah, pada tahun 2007 sampai dengan 2008 ada namanya Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia ya, atau disingkat menjadi PAPSI ya, PAPSI. Nah, ini juga merupakan suatu kemajuan ya, adanya PAPSI. Lalu pada tahun 2013 ya, nah inilah akhirnya menjadi final adanya pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 11 sampai dengan 111. Nah, bedanya apa PSAK nomor 59 dengan 111? Bedanya kalau pada PSAK nomor 59 itu PSAK khusus untuk perbankan syariah ya. Tapi PSAK 11 ini dia jadi per transaksi ya. Akuntansi mudharobah dia punya PSAK-nya sendiri.
Akuntansi murabaha dia punya PSAK-nya sendiri ya, punya nomornya sendiri. Kalau yang awalnya itu digabung dalam satu nomor yaitu nomor 59, kini sudah dipecah-pecah menjadi beberapa ya. Nah, artinya sudah lebih mendetail ya, sudah lebih detail lagi dibandingkan dengan yang awalnya hanya satu yaitu nomor 59 dan kini sudah menjadi PSAK nomor 101 sampai dengan PSAK nomor 111. Itu yang terakhir tahun 2013 ya. Nah, PSAK ini masing-masing dia punya karakteristik sendiri-sendiri ya. Nah, lalu bagaimana karakteristik akuntansi syariah? Akuntansi syariah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Jadi kita melakukan atau mempelajari akuntansi syariah ini tidak lain niatnya adalah untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah kita untuk belajar ini yaitu adalah untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 ya, di ayat itu dikatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dalam perjalanan ya melakukan sebuah transaksi, maka catatlah ya. Nah, akuntansi itu adalah pada pencatatan transaksi ya. Transaksi utang piutang, maka catatlah ya. Nah, di ayat itu juga diajarkan bagaimana apabila kalian tidak menemukan pencatat gitu. Maka datangkanlah beberapa orang saksi ya. Orang saksi yang mana apabila laki-laki, dua orang laki-laki, dan apabila tidak dijumpai satu orang laki-laki, maka dua orang wanita itu sama dengan satu orang laki-laki ya. Nah, itulah akuntan yang menjadikan karakteristik akuntansi syariah ya. Yaitu harus dalam rangka niatnya ya, dalam ilmu syariah ya, bukannya akuntansi syariah. Dalam ilmu syariah atau ilmu agama itu pertama adalah niatnya ya, niatnya. Kita belajar akuntansi syariah ini niatnya bukan untuk yang lain melainkan yang untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 ya. Lalu yang kedua yang menjadi karakteristik akuntansi syariah itu adalah karena sudah niatnya untuk Allah ya, maka akuntansi syariah dibuat bukan hanya dalam memenuhi kebutuhan user atau owner, melainkan juga untuk akan teridentifikasinya zakat atau infak yang ingin kita keluarkan. Nah, sehingga kita tahu gambaran berapa zakat saya ya. Ketika saya sudah mencatat transaksi keuangan saya, kira-kira berapa zakat yang bisa saya keluarkan. Nah, ini penting ya. Berapa zakat yang bisa saya keluarkan atau infak yang saya keluarkan ya. Nah, para sahabat Rasulullah SAW mungkin mereka itu punya pencatatan ya, sehingga para sahabat Rasulullah SAW yang utama itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ya, semuanya itu mereka bisa jadi punya pencatatan yang memang sudah mereka sudah memiliki antisipasi ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat bagaimana hadis-hadis ya Rasulullah SAW ya, ketika mengajak para sahabat itu berinfak ya, itu bukan istilahnya bukan sesuatu yang begitu saja teman-teman ya. Contoh misalkan Rasulullah SAW itu pernah melelang sebuah infak gitu ya. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang mana beliau menginfakkan seluruh hartanya. Nah, itu pasti punya berapa pencatatannya ya. Begitu pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Pasti juga punya bagaimana pencatatannya. Begitu pula dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Dan juga bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka juga pasti punya pencatatannya. Hanya saja ya, kita tidak tahu ya. Nah, ini lagi-lagi kita ini sekarang ini sedang proses islamisasi ilmu pengetahuan teman-teman ya. Apalagi kita kan kuliah di Institut Agama Islam Syahid ya. Udah agama Islam Syahid lagi kan. Ya. Tujuannya syahid ya kan. Syahid itu apa? Syahid itu adalah kesaksian ya, saksi ya. Syahadah. Syahid ya kan. Nah, bukan cuma mati syahid dalam artian ikut berjihad, tapi mati syahid itu adalah kita ini bersaksi ya bahwa tidak Tuhan selain Allah gitu kan. Nah,
kita ini juga istilahnya apa? Harus tahu bagaimana islamisasi ilmu pengetahuan ini, ya. Nah, kita harus tahu tuh bagaimana dulu para sahabat Rasulullah SAW itu mereka bagaimana melakukan transaksi-transaksi, ya. Bagaimana pencatatan mereka, ya. Bagaimana mereka melakukan akad-akad tersebut, ya. Nah, ini salah satunya itu ya, zakat. Bagaimana dalam akuntansi syariah ini, ya, kita bisa mengetahui, ya, berapa zakat atau infak yang dapat kita keluarkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu memiliki sebuah kebiasaan. Mungkin ini karena pencatatan beliau, ya, punya amalan pribadi, ya, dari hasil usaha beliau, ya, memiliki amalan pribadi itu setiap bulannya kalau dikurskan, ya, bukan bukan dalam artian langsung, ya. Dulu itu kan para sahabat itu menggunakan mata uang emas dan perak, ya. Kalau dikurskan dalam rupiah itu pun juga beberapa tahun yang lalu, ya, itu sekitar 8 miliar per bulan, ya. 8 miliar per bulan. Ini ada kisahnya, ya, ini ada kisahnya teman-teman, ya. Ini ada kisahnya. Jadi saya sedikit kasih kisahnya aja biar teman-teman tuh tahu kalau para sahabat Rasulullah SAW itu pun mereka memiliki pencatatan, ya. Nah, bagaimana bisa ketemu angka 8 miliar, ya, kurs 8 miliar ini, ya, bukan artian sebenarnya, bisa jadi bisa berubah, ya. Ini tergantung nilai tukarnya, ya. Kebetulan waktu itu sekitar 8 miliar lah, ya. Nah, 8 miliar ini dikeluarkan oleh sahabat Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, setiap bulannya. Nah, kisahnya itu suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau tiba-tiba saja datang sahabat yang lain yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, untuk meminjam uang, ya, minjam uang. Nah, datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wahai sahabatku, bolehkah aku meminjam uang padamu, gitu, ya. Nah, Utsman bin Affan harus menanyakan, berapa yang kau butuhkan? Bayangkan, ya, teman-teman, ya, ini subhanallah, ya. Masya Allah, ini kisah yang tidak dijumpai zaman ini, ada nggak, ya? Saya juga belum yakin ada apa enggaknya. Nah, ketika itu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menanyakan, berapa yang kau butuhkan? Lalu Umar bin Khattab pun menyebutkan angkanya. Ya, kalau dirupiahkan sekarang sekitar 8 miliar, ya. 8 miliar, ya. 8 miliar gitu kan. Oh, segitu, ya. Langsung dikasih. Bayangkan teman-teman, ya. Ada nggak teman-teman di sini yang datang ke teman yang lainnya, pinjam uang dong, ya. Berapa? 8 miliar. Oh. Ya. 8 miliar, ya. Ya udah, berantem. Kita berantem dulu, ya. Ya. Nah, tapi itu pun kalau uangnya ada, gitu. Sebenarnya uangnya ada, nah, ya. Nah, ini beda, ya. Ini memang beda. Generasi awalun itu memang beda. Makanya kita tidak diperbolehkan untuk menghina para sahabat karena amalan mereka itu sudah luar biasa, ya. Kita susah untuk mengejar mereka, ya. Bahkan ada sebuah hadis dikatakan, ya, lebih baik membawa dosa seberat bumi daripada membawa dosa yaitu membenci satu orang sahabatku, ya. Nah, ya, artinya keutamaan mereka itu memang benar-benar tidak bisa ditandingi sekarang, ya. Nggak bisa ditandingi. Kemuliaan mereka, bagaimana mereka dulu menerima dakwah Islam ini, ya, itu memang nggak bisa ditandingi dengan sekarang, ya. Nah, itu, ya, saya lanjutkan kisahnya, ya. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu langsung memberikan 8 miliar pada pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Nah, pada keesokan harinya barulah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu menanyakan, ya. Nah, inilah salah satu adab, ya, adab memberikan pinjaman. Nah, adabnya gimana? Jangan ditanya dulu, ya, tapi kasih dulu baru ditanya besoknya, biar si peminjam ini tidak tersinggung, ya kan. Ini kan kita belum ngasih juga belum, tapi nanyanya sudah 100 pertanyaan. Buat apa sih, beli apa sih, dikasih belum, ya, tapi nanyanya sudah 100 pertanyaan, ya. Nah, sehingga yang mau minjem nggak jadi kan, ya, nggak usah kan. Nah, tapi ini tidak, ya, dikasih dulu, ya, baru besoknya ditanyakan pun dengan cara baik-baik. Wahai sahabatku, kemarin engkau meminjam uang sekian, gitu kan. Kalau boleh saya tahu itu untuk apa, gitu kan. Akhirnya berceritalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sesungguhnya saya memiliki sebuah kebiasaan, ya, yaitu kebiasaan saya, mungkin kalau bahasa kita itu apa, ya,
pencatatan secara akuntansinya ya. Seharusnya kemarin itu saya udah dapat keuntungan ya, yang mana keuntungan itu sebesar 8 miliar itu saya sumbangkan ke Baitul Mal ya. Bayangkan teman-teman ya, meminjam uang buat infak. Nah, ini amalan yang utama lagi kan, yang nggak bisa kita lakukan lagi ya. Meminjam uang, saya meminjam uang, kebetulan saya minjam uang dulu ke Anda, itu bahasanya ya, kepada engkau wahai Usman ya, untuk berinfak. Udah minjem. Ini kalau sekarang mungkin ya, kalau dalam bahasa ilmu ekonominya rasionalitas, ini apa ya, irasional ya, irasional. Tapi yang sebenarnya rasional itu siapa ya? Nah, bayangkan ya teman-teman ya, meminjam uang ya, nilainya 8 miliar ya. Itu pun meminjam uang ternyata buat infak. Dan yang lebih aneh lagi ya, menurut kita mungkin aneh, tapi menurut para sahabat itu sudah biasa ya. Jawaban Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya, ketika mengetahui bahwa sahabatnya meminjam uang itu untuk infak ya, akhirnya jawabannya beliau begini, wahai sahabatku, memang kalau itu untuk infak maka aku ikhlaskan ya. Masya Allah ya, ada nggak yang kayak gini, ada seorang sahabat minjem uang ya, minjem uang dong berapa, 8 miliar ya. 8 miliar dikasih, terus dikasih, besok ditanya buat apa, buat infak, ya udah saya ikhlasin ya. Nah, cari di mana yang ada kisah kayak gitu, mau aliran apa, aliran kiri, mau aliran apa, ada nggak cerita yang kayak gitu ya, yang katanya orang-orang kiri itu kan katanya orang-orang sosialis ya, ada nggak yang kayak gitu ya, orang sosialis ya. Nah, kalau kalau paling sosialis, coba cari kisah yang seperti ini ya, ini lebih sosialis daripada orang sosialis nih ya. Nah, makanya kita butuh belajar ilmu yang lain teman-teman ya, agar kita ilmunya tuh sempurna ya. Lalu akuntansi syariah ini adalah bentuk pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala ini dalam hal keuangan. Jadi ini bukan serta merta kita ingin tahu berapa laba rugi saja, bukan. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban Allah ya, sebagaimana tadi ya, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 ya. Nah, lalu karakteristik yang selanjutnya itu adalah adanya laporan-laporan khusus yang mengatur dana sosial dan zakat. Ini wajib ya. Nah, dalam syariah yaitu wajib ada dana sosial dan zakat. Beda dengan konvensional atau ekonomi kapitalis ataupun apapun itu namanya ya. Yang namanya sosial itu mereka adalah, mohon maaf, sempalan ya. Mereka itu adalah sempalan. Artinya sempalan intinya ya, intinya mereka itu sebenarnya nggak ada gitu, tapi karena secara batin mereka itu berontak ya, istilahnya apa ya, protes gitu ya, ada konflik dalam batin manusia sebagai makhluk sosial ya, kenapa kok egois sekali gitu kan, sehingga sekarang muncullah lembaga yang namanya CSR ya. Nah, CSR ini beda dengan zakat teman-teman ya. CSR ini beda dengan zakat. Zakat itu wajib ya, zakat itu wajib ketika sudah haul dan nisab sudah terpenuhi ya, wajib dikeluarkan. Kalau CSR tidak, ya CSR itu kan tergantung mood si direksinya. Ya. Kalau direksinya lagi moodnya lagi bagus, ya direksinya mungkin lagi bagus, sifatnya lagi bagus, lagi dapat direksi yang bagus, mungkin CSR-nya lancar. Tapi kalau direksinya lagi kurang bagus, lagi kurang mood, mungkin CSR-nya seret. Tapi kalau zakat nggak bisa ada istilah mood-mutan ya. Udah haul nisab terwujud, sudah terkumpul, wajib keluarin, mau mood mau tidak keluarin ya. Nah, itu zakat. Lalu ya, adanya laporan investasi tidak terikat, yaitu adanya mudharabah on balance sheet dan off balance sheet ya. On balance sheet dan ada off balance sheet. Lalu dalam akuntansi umum ya, pencatatannya, ini perbedaannya ya. Perbedaan pencatatan akuntansi umum dan konvensional ya. Yaitu dalam akuntansi umum pencatatan berdasarkan pada persamaan aset sama dengan utang plus modal. Nah, sebagaimana kita ketahui pada umumnya ya, ketika kita punya uang itu kan pasti kemungkinannya dua ya kan, secara umumnya, yaitu kalau tidak utang berarti kita uang kita sendiri ya, atau modal. Nah,
Tapi kalau dalam syariah itu bukan hanya utang dan modal, tapi ada yang lain, yaitu adanya dana bagi hasil yang belum dibagikan, ya, di sisi pasifanya. Oh ya, teman-teman mungkin yang belum kenal akuntansi, ya, yang belum tahu akuntansi, mungkin harus tahu ya, akuntansi itu adalah persamaan aktiva sama dengan pasiva, ya. Aktiva itu adalah aset dan pasiva itu adalah utang plus modal, ya. Nah, dalam syariah, ya, dalam akuntansi syariah, pasiva itu bukan hanya utang dan modal, tapi ada yang lain, yaitu ada namanya dana bagi hasil yang belum dibagikan. Kenapa dia menjadi akun tersendiri? Karena dia memiliki sifat keduanya dan tidak bisa masuk di keduanya. Dana bagi hasil itu adalah utang bagi si bank atau si lembaga bisnis, ya. Tapi dia juga merupakan bagian dari punya si bank atau si pemilik bisnis itu ketika belum dibagikan, ya. Kalau sudah dibagikan, dia pasti akan jatuhnya kalau belum dibayarkan berarti jatuhnya utang, ya. Tapi kalau sudah dibayarkan, ya, dan dia sudah memilikinya, berarti ada sebagian masuk ke modal, ya. Makanya di sini dikatakan dana bagi hasil yang belum dibagikan, ya. Nah, aset sendiri, ya, atau aktiva itu ada beberapa tingkatan, ya. Ada namanya current asset, ada namanya fixed asset, ada namanya intangible asset, ya. Ini diurutkan dari yang paling liquid, teman-teman, ya, di aset maupun di aktiva maupun di pasiva, ya. Ini diurutkan dari yang paling liquid sampai yang unliquid. Liquid itu apa? Liquid itu cair, kalau bahasa cair itu maksudnya mudah ditransaksikan, ya. Contoh misalkan, ya, kas di tangan dari sisi aset, ya. Oh ya, sebelumnya saya juga kasih tahu dulu. Nah, secara akuntansi, ya, ini mohon maaf, secara akuntansi pasiva itu adalah sumber dari pendanaan, ya. Sedangkan kalau aktiva ini adalah bagaimana penggunaan dana, ya. Nah, sumber pendanaan itu ada 3 menurut syariah: utang plus dana bagi hasil plus modal, ya. Lalu ini adalah bagaimana penggunaan dana itu. Ya, pertama, ya, dari yang paling cair, dari yang paling liquid, ada kas di tangan, ya. Kas di tangan itu kan paling gampang digunakan kan. Kita ketika punya uang, ya. Ketika kita punya uang, maka uang itu harus kita bisa belanjakan langsung, kan. Beda dengan kita punya cek, ya. Teman-teman mau beli gorengan pakai cek, ya. Yang ada nanti jadinya cekcok sama tukang gorengannya, ya. Nah, ini mau ngapain bawa cek, ya. Teman-teman makan di warteg terus ninggalin cek, ya. Ya, jadinya apa? Cekcok, ya, sama pemilik wartegnya, ya. Nah, itu maksudnya liquid, ya, liquid. Cek itu dia juga termasuk uang, teman-teman, ya, tapi dia bukan kas di tangan, ya. Nah, dia masuk ke dalam giro, ya. Nanti ada urutan-urutannya. Nah, untuk lebih lanjutnya, teman-teman, lagi-lagi saya sarankan beli buku, ya, beli buku, ya. Lalu ada fixed asset, aset tetap, ya. Tadi current asset, ya, aset lancar. Nah, aset lancar itu tadi apa? Yang penggunanya paling liquid. Yang liquid itu dia paling bisa cepat digunakan. Nah, ada yang mengatakan bahwa current asset itu adalah aset yang penggunaannya kurang dari 1 periode akuntansi, ya. Nah, periode akuntansi ini beda-beda. Ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang berapa, ya. Tergantung pada perusahaannya, ya. Lalu kalau fixed asset itu adalah aset yang penggunaannya lebih dari 1 periode akuntansi, ya. Periode akuntansi itu bisa 1 tahun, bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, terserah pada kebijakan perusahaan, ya. Nah, lalu laporan kita masuk, ya. Oh ya, maaf, satu lagi intangible asset, ya, yaitu aset tak terwujud. Contohnya aset tak terwujud itu apa? Hak cipta, ya, hak cipta. Lalu apa lagi? Copyright, ya. Nah, itu beberapa intangible asset, aset tak berwujud. Tapi dia aset, ya. Nama baik, ya. Misalkan, ya, seorang yang terkenal, misalkan siapa, ya? Kalau boleh pinjam namanya, misalkan Muhammad Syafi Antonio, ya. Contoh, ya. Ketika menggunakan nama tersebut, ya, itu kan brand, ya kan, nama itu kan brand. Nah, misalkan pakai nama itu, ya, umroh bersama Muhammad Syafi Antonio, ya, pasti peminatnya banyak, ya, dibandingkan dengan umroh bersama
aspirasi dikit ya. Pasti peminatnya lebih dikit ya. Kenapa? Karena brandnya, intangible assetnya itu ya udah ada di sana ya. Di saya belum ada gitu kan. Nah, itulah ya intangible asset ya. Lalu laporan keuangan. Nah, pada akuntansi ya pada umumnya itu 5 ya, yaitu ada namanya arus kas ya, lalu ada namanya laporan perubahan modal, ada laporan laba rugi, neraca, lalu catatan atas laporan keuangan. Ya, itu secara umumnya 5 itu. Tapi kalau dalam syariah itu ada 8. Nah, tiganya lagi itu adalah laporan dana kebajikan, laporan zakat, dan laporan dana investasi tidak terikat. Ya. Nah, tidak diperbolehkan mencatat transaksi haram dalam akuntansi syariah. Ya, apalagi transaksi yang mengandung riba, ya, atau bunga, ya, riba ya, rayuan iblis berujung azab, ya, nah, itu riba, ya. Lalu bunga, ya, bertambahnya uang Anda, ya, bertambahnya uang neraka ganjaran Anda, ya, itu bunga, ya. Catat ya, terkeluar ketika UTS, ya, ya, singkatan-singkatan itu dari Ustadz itu ya. Oke teman-teman ya, jadi ini kita tinggal 1 menit nih, saya takut mati Zoom-nya. Sudah tinggal beberapa menit lagi, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, kalau memang keburu boleh silakan. Kayaknya bentar lagi juga akan off nih. Oke, mungkin secara penyampaian ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Saya matikan dulu recordnya ya.